Kalau emas memang sulit kita. Sulit. Jadi kita berpikirnya udahlah. Selain investasi juga kita meyakini dari dulu juga dari masa ditransaksikannya emas di mungkin sebelum ada Rasulullah pun transaksinya pun emas gitu kan. Jadi dari keyakinan dari zaman dulu itu nggak akan berubah sepanjang zaman. So kalau mau invest udah nggak usah mikir, invest aja. Karena emas tersebut kalau kita kaitkan dengan rupiah, iya. Tapi kan as investor kita nggak hanya mengkaitkan itu dengan rupiah, konversi rupiah saja, tapi juga dengan komoditi di dunia. So misalkan kalau kita mau keluar negeri, kita bawa emas kita gitu kan, atau emas antam itu kita bawa keluar. Nah, kalau misalkan harga di luar emasnya sama dengan harga internasional, harga emas yang kita bawa, maka nilai yang barang yang kita beli nggak akan berubah. Gitu. Jadi mindset kita sih, kalau kita selalu samalah seperti kalau misalkan kita di luar negeri mau tukar, misalnya kita jalan di Thailand, misalkan di mana, atau di negara yang pakai US dollar, terus lihat tarif beli ini, kalau konversi rupiah berat, gitu. Berat. So ya, emas invest aja. Tapi gini, kapan nih waktu yang tepat untuk membeli emas dan menjual emas? Nah. Oke, kalau dibilang waktu yang tepat, beda tuh. Iya betul. Kalau mama kan beda tipis. andai ku tahu. Lagu ya. Tapi intinya sih biasanya tuh kalau dulu tuh ada bulan-bulan tertentu harga emas naik di kuartal 3 gitu. Cuma sekarang itu sudah berlaku berubah untuk polanya. yang batangan juga ya? Hah? Berlaku untuk yang emas batangan juga ini ya? Batangan. Kan kalau yang dulu itu kan memang trennya di perhiasan, jadi kalau orang beli juga perhiasan, jual kan juga perhiasan karena kebutuhan. Sekarang ini apakah batangan itu juga mengalami musim atau tidak? Kalau era pandemi ini susah, karena ini bukan situasi normal. Jadi supply and demand-nya agak terganggu kan, perdagangan terganggu. Tapi kalau situasi normal sebelum pandemik sebenarnya, dan sebelum perseteruan Amerika dan Cina yang membesar kemarin itu sebenarnya let's say di kuartal 3-4 itu harganya biasanya menaik itu. Setelah itu dia mereda gitu. Jadi kalau untuk saat ini, hari ini ya, itu bagus untuk membeli atau menjual? Jadi gini ya, kalau kita lihat itu virus corona ininya udah ketemu vaksin, nah gitu kan, lancar lagi nih ya. Bisa jadi, cuma ada satu riset. Menarik nih. Ya. Mereka melakukan riset terhadap 20 perusahaan tambang terbesar di dunia. Dan mereka melinkkan riset tersebut dengan supply and demand di dunia juga. So, start 2025 supply gold itu turun. Supply gold turun berarti demand-nya. Saya nggak berani melanjutkan kalimatnya ya. Cuma hasil risetnya hanya sebatas itu aja. Langsung dipahami ya semuanya ya teman-teman ya. Bisa kelihatan kan prediksinya mau seperti apa? Prediksinya 2025 supply turun. Ini artinya nggak seperti zaman dulu ya. Pada saat di bulan Juni-Juli, kalau itu kan masih prediksi. Kalau saya kan nyebutin tadi saya bilang orang awam. Biasanya kalau bulan Juni-Juli berkaitan dengan sekolah, itu biasanya fluktuatif harga di situ. Cukup menarik ya. Cukup menarik, dan di Q4 di kuartal keempat itu cukup menarik harganya. Nah, kalau untuk saat ini kalau misalkan mau invest, mangga. Silahkan diinvest. Buat teman yang mau invest ya Pak, jangan sampaikan ke teman-teman gimana, ada tip-tipnya nggak? Iya, tip-tipsnya nih. Sebenarnya invest mulai sejak dini, artinya karena kalau misalkan kita sudah terbiasa melakukan satu, sama seperti kita terbiasa berolahraga dari kecil atau terbiasa kita menyanyi dari kecil, maka itu akan jadi hobi. Kalau kita terbiasa investasi emas dari kecil, maka itu akan jadi hobi. Kebiasaan dulu. Kita membentuk kebiasaan. Terus berikutnya ya kita ikuti aja orang tua kita. Gimana cara orang tua kita menyimpan hartanya? Ya sudah, kita ATM di bantal. Ya, cuma sekarang karena era digital sudah ada sekarang metode
berangkas. Jadi berangkas dari beberapa produk, bukan hanya Antam. Antam juga sudah ada berangkas lm.com. So kita tinggal beli emas dengan harga di bawah harga standar karena tidak ada biaya cetak dan kirim. Nanti pada saat kita katakan ingin mencairkan, tinggal bilang, lalu beberapa hari kemudian akan dikirim berdasarkan harga cetak dan biaya kirim di hari kita cairkan tersebut. Kemana tuh pabriknya Pak? Ada www.brankaslm.com. Itu. Nah, nanti ada di sini ya. Supaya ada di sini nanti. Supaya adil, di Pegadaian juga ada produk yang sama karena sama-sama BUMN. Saya nggak ingat. Oh, setelah di situ di Pegadaian dijahit dan di ada bank. Di bank nggak ada. Bank ada. Di manapun ada ya, yang ada mudah ditemukan lah ya. BJB, Bank Syariah Mandiri Bank, ya. ada. Oke. Tadi sekali ya, waduh, ini kalau nggak ada durasi bisa sehari penuh kita ngobrol soal emas, menarik ini sekali. Khawatirnya teman kalau kepanjangan nonton kita, khawatirnya kan nanti ada bosen kan ya. Tapi nanti insya Allah kita masih banyak kok perbincangan-perbincangan yang lain ya. Nanti jangan lupa pokoknya untuk ikuti terus kita di channel kita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Pak, ini ada closing statement Pak buat teman-teman Pak. Apa nih Pak? Apapun Closing statement dari Mas, dari Pak Redi dan juga dari Ya, Pak Pak Hafiz Hafiz. dulu lah, Pak Hafiz sebagai- dulu lah, Pak Hafiz. Ya, Pak Hafiz sebagai customer. Mas, sebagai Mas. terus apa produser Mas. Sebagai customer ya, sebagai customer, seperti yang tadi dibahas, emas itu merupakan sebuah produk yang sifatnya cukup menarik untuk dijadikan sebuah investasi gitu ya. Karena harganya akan sulit turun, tetapi akan terus naik. Itu saja. Menarik ini teman-teman ya. Iya. Turun terus naik. Susah turun, tapi akan naik terus. Gitu. Gitu. Kecil sekali turun karena saya ngalamin, dan memang untuk investasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Redi, ya itu sebaiknya starting from now, itu aja sih. Ya, mulai dari sekarang karena mumpung di awal tahun, gitu kan, mumpung di awal tahun ini cukup menarik karena masih ada 11 bulan kita bisa melihat kapan emas itu bisa kita jual atau kita gadaikan. Meskipun tidak ada resolusi, waktu kemarin di akhir tahun kita nggak ada resolusi tahun 2021 investasi emas itu mesti nggak ada. Sisipkan aja deh sekarang. Ada satu komunitas yang saya bilang namanya, tapi dia targetnya adalah one family 1 kilo. Wow, luar biasa. One family 1 kilo, mantap. So ya, saya at least 1M family. Kalau misalkan satu orang bisa 1 kilo lebih bagus lagi. Iya. Kalau dari saya seperti gini sebenarnya, terutama kepada generasi milenial dan ibu-ibu, karena market share emas tuh terbesar di ibu-ibu yang dulunya perhiasan ya. Kita mulailah untuk beralih ke investasi emas batangan karena nilai investasinya tuh full. Pada saat kita katakanlah butuh dana, maka pada saat dijual tidak akan susutnya itu akan kecil atau hampir tidak ada kalau misalkan emas antam. Sedangkan kalau perhiasan maka susutnya akan besar. Dan generasi milenial juga sekarang sudah ada produk-produk digital terkait dengan emas. Silahkan diakses dan ditanyakan kepada kami jika memang butuh bantuan di link di bawah ini. Di sini. Terima kasih banyak. Oke, aduh menarik sekali ini ya. Tapi kita akhiri dulu sampai sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan lain dan juga di pembahasan-pembahasan yang lain, diskusi yang lain. Terima kasih Pak Riyadi dan terima kasih Pak Hafiz atas kehadirannya, obrolan-obrolan yang menariknya hari ini ya. Kita ketemu lagi insya Allah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.